Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 371. Elaine tanpa sadar berendam di aula mahjong sepanjang pagi. Menunggu waktu hampir habis. Dan buru-buru pergi ke hotel T dan H untuk membuat janji dengan Junwei Gao. Di pagi hari, dia berulang kali berpikir, akan seperti apa sejuta hadiah Junwei Gao. Perhiasan, tunai, memeriksa, atau sesuatu yang lain. Bagi orang-orang seperti Elaine, yang suka mengambil keuntungan dari tawar-menawar kecil, 1 juta hadiah Junwei Gao terlalu menarik. Terakhir kali, Elaine mengambil cek Claire sebesar 180,000 dan mengambil 160,000 darinya. Dia sangat bahagia karena dia tidak bisa tutup mulut selama beberapa hari. Jadi, pikiran untuk mendapatkan 1 juta hadiah dari Junwei Gao langsung membuatnya semakin bersemangat. Pada pukul 11.30, Elaine mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya, berjalan keluar dari aula mahjong, naik taksi, dan langsung pergi ke T dan H Hotel. Ketika dia tiba di tempat yang disepakati oleh kedua belah pihak, dia tidak terburu-buru masuk seperti yang disepakati, tetapi berdiri di depan pintu hotel, menunggu kedatangan Junwei Gao. Segera, mobil Mercedes-Benz hitam baru perlahan berhenti di depannya. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka, dan seorang pria muda berjas dan sepatu kulit keluar dari mobil. Orang di sini adalah Junwei Gao. Junwei Gao terlihat sangat tampan dan sopan. Tetapi satu-satunya penyesalan adalah dia pincang dengan berjalan kaki. Seorang gadis muda terpikat oleh penampilan keren Junwei Gao dan mobil mewah Mercedes-Benz. Dia menatapnya dengan tatapan tajam. Tetapi ketika dia melihat bahwa dia lumpuh, dia segera menghela nafas dalam penyesalan dan berbalik. Junwei Gao melihat semua ini di matanya, dan sangat marah di dalam hatinya. Dia membenci Charlie dan Tianqi, dan dia hanya ingin menyingkirkan mereka. Namun, saat ini Elaine tidak jauh di depannya. Jadi dia tidak bisa menunjukkan kebencian batinnya. Jadi dia tertatih-tatih di depan Elaine. Junwei Gao mendatangi Elaine, tersenyum tipis, dan berkata, "Bibi, maaf, aku telah membuatmu menunggu." Elaine buru-buru berkata, "Oh, Junwei, kamu sangat sopan. Saya baru saja tiba." Dengan itu, dia melihat ke arah Mercedes-Benz baru di belakang Junwei Gao dan bertanya dengan heran, "Oh, Mercedes-Benz ini, apakah ini mobil baru Anda?" Junwei Gao tersenyum dan berkata, "Ya, Mercedes-Benz S500 ini baru saja dikeluarkan dari toko 4S pagi ini. Harganya tidak terlalu mahal, hanya di atas 1,6 juta." Setelah berbicara, dia menyerahkan kunci ke tangan Elaine dan berkata, "Bibi, terima kunci mobil ini." Setelah menerima kuncinya, Elaine bingung dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya Junwei, "Apa yang kamu lakukan?" Junwei Gao sedikit tersenyum dan berkata, "Bibi, ini hadiah yang kuberitahukan padamu di telepon. Saya pikir Paman Wilson dan Claire sama-sama punya BMW. Anda belum punya mobil. Ini benar-benar tidak masuk akal. Dan saya minta maaf." Elaine sangat bersemangat dan berkata, "Oh, Junwei, ini terlalu mahal. Bagaimana Bibi menginginkannya?" Meskipun dia mengatakan itu, kunci mobil di tangannya dipegang erat olehnya, dan dia tidak berniat mengembalikannya ke Junwei Gao. Junwei Gao secara alami mengambil poin ini dari pemikirannya yang cermat di matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Bibi, sejujurnya, baik Paman maupun Claire mengendarai BMW seri 5 dengan kelas yang compang camping. Jumlah totalnya hanya 900,000. Memang tidak semewah Mercedes-Benz S500 ini. Saya pikir, menurut temperamen Anda, Bibi, Anda seharusnya mengendarai Mercedes-Benz. Jadi terimalah mobil ini." Hati Elaine sudah lama bahagia. Dia adalah perwakilan khas dari ibu mertua sombong yang sering terlihat di masyarakat. Bab 372. Di matanya, tidak ada yang lain selain uang. Menurutnya,
Hal terpenting bagi menantu adalah punya uang dan mau membelanjakan uang untuknya. Kalau tidak peduli seberapa baik menantu laki-laki itu. Dia hanya bau busuk di matanya. Pria seperti Junwei Gao adalah calon menantu terbaik. Karena dia rela membelanjakan uang untuk ibu mertuanya. Sekarang dia belum datang bersama putrinya. Dia sudah sangat murah hati. Dia ingin memberinya 1,6 juta Mercedes-Benz. Jika Claire benar-benar mengikutinya di masa depan, apakah dia tidak akan bisa memberinya villa besar? Kapal pesiar besar. Ketika dia memikirkan ini, dia sangat bersemangat. Namun, kesopanan yang dangkal tetap diperlukan. Dia meraih lengan Junwei Gao dan berkata dengan serius. Oh, Junwei, kamu sangat tersentuh oleh bibi. Tapi mobil ini sangat mahal. Jika saya menerimanya, mungkin itu tidak cocok. Bukan. Bagaimana mungkin itu tidak pantas? Junwei Gao berkata dengan sungguh-sungguh, bibi adalah hatiku untuk memberimu sesuatu. Kamu bisa menerimanya dengan percaya diri. Tidak ada yang tidak pantas. Elaine sangat gembira ketika dia melihat apa yang dikatakannya begitu tegas, dan berhenti bersikap sopan kepadanya. Memasukkan kunci ke dalam sakunya, dan berkata sambil tersenyum, bibi, kamu bisa mengikutiku. Terima saja. Terima kasih banyak, Junwei. Junwei Gao melirik ekspresinya yang terobsesi dengan kekayaan, mencibir di dalam hatinya, dan menembak keangkuhan ibu Claire. Tampaknya rencana dia dan ayahnya pasti dapat direalisasikan dengan sukses. Namun, dia berpikir demikian di dalam hatinya. Tetapi berkata dengan sopan, bibi, mari kita berhenti mengganggu di pintu. Ayo masuk dan makan dan bicara. Elaine sangat bersemangat dan mengangguk dengan cepat. Baiklah. Masuk dan mengobrol. Masuk dan mengobrol. Keduanya berjalan menuju T dan H Hotel. Junwei Gao langsung meminta kepada pramusaji untuk mengantarkan mereka ke posisi yang sudah dipesan. Setelah keduanya duduk, Junwei Gao langsung memesan meja besar berisi makanan yang mahal. Saat makan, Junwei Gao berpura-pura bersalah dan berkata, bibi, terakhir kali Paman Wilson dirawat di rumah sakit, saya sebenarnya meminta seorang dokter dukun untuk datang. Saya tidak melakukannya dengan baik. Aku harus minta maaf padamu di sini. Elaine memandang Junwei Gao dan berkata sambil tersenyum, kamu anak tidak perlu seperti ini. Bibi tidak menyalahkanmu atas apa yang terjadi terakhir kali. Kamu juga korban. Junwei Gao mengangguk, menatap Elaine, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bibi ingin memberitahumu sesuatu di hatiku. Aku ingin mengejar Claire dan menikahinya sebagai seorang istri. Aku tidak tahu apakah kamu setuju. Ketika Elaine mendengar ini, dia sangat senang dan berkata setuju. Bibi 10,000 setuju. Sejujurnya, di dalam hati bibi, saya telah lama menganggap Anda calon menantu saya. Junwei Gao menghela nafas dan berkata, kamu pikir begitu? Tapi aku takut Claire ada di sana, dan masih membenciku sekarang. Jika kesalahpahaman di antara kita berdua tidak terselesaikan, saya khawatir tidak mungkin untuk berbicara dengannya dalam hidup ini. Elaine segera berkata, jika Anda memiliki kesalahpahaman, biarkan saja. Jika kamu malu mengatakannya, bibi akan membantumu. Setelah mendengar ini, Junwei Gao tahu bahwa api hampir berakhir, dan menyarankan, bibi, saya sebenarnya ingin meminta maaf dan mengaku kepada Claire secara langsung. Atau, keluarga kami memiliki villa di tepi sungai. Saya akan berada di sana malam ini, di mana saya bisa menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin, membuat bunga, dan menatanya dalam bentuk hati. Kemudian kamu akan mengajak Claire keluar untukku dan biarkan aku meminta maaf padanya. Ngomong-ngomong, akui, mungkin dia akan menjadi bersemangat dan menerima permintaan maafku. Itu dia. Oh, Junwei, kamu sangat perhatian. Mata Elaine berbinar dan buru-buru berkata, tidak apa-apa. Aku akan menelepon Claire. Setelah berbicara, dia mengeluarkan telepon dan bersiap untuk menelepon Claire. Junwei Gao sangat gembira dan buru-buru berkata, bibi, kamu tidak boleh memberitahu Claire. Aku ingin mengajaknya kencan. Jika tidak, dia pasti tidak akan datang menemuiku secara langsung.
Setelah berbicara, Junwei Gao berkata lagi, kamu bisa bilang padanya. Katakan saja kamu punya teman yang akan mendekorasi villa besar di tepi sungai. Berharap menemukan studionya untuk mendesainnya. Dia memiliki jiwa wirausaha yang kuat. Pesanan pasti akan diterima secepatnya. Kemudian Anda akan ikut dengannya. Saat aku mengaku padanya, kamu bisa membantuku mengatakan sesuatu yang baik. Mata Elaine berbinar dan dia berseru. Itu bagus. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Mata Junwei Gao memancarkan tatapan sinis. Dan dia berpikir malam ini, aku akan melawan Claire, yang sangat kuat. Dan kemudian mencoba Elaine, yang masih menawan, dan panggilan lain untuk mengelabui Charlie. Satu tembakan mematahkannya. Bab 373. Saat ini, Claire, Charlie dan Jacob baru saja makan siang di rumah. Ketika Charlie pergi ke dapur untuk membersihkan piringnya seperti biasa, dia tiba-tiba menerima telepon dari Zofia. Segera setelah panggilan itu tersambung, Zofia menjawab dengan malu-malu, "Tuan Wade, apa yang kamu lakukan di rumah?" Charlie berkata dengan ringan dan bertanya, "Ada apa? Ada apa dengan?" Zofia berkata, "Saya ingin menelepon dan melaporkan sesuatu kepada Anda." "Katakan." Zofia buru-buru berkata, "Itu benar. Kemarin Junwei Gao dan Fredman sama-sama lari ke klinik kakek saya dan memintanya untuk berobat. Kakek saya tidak tahu bahwa Fredman telah menyinggung Anda. Jadi dia hampir memberinya setengah dari obat yang Anda berikan padanya terakhir kali." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Mengapa? Apakah keluarga Anda memiliki hubungan yang baik dengan Fredman? Bagaimana kakekmu bisa memberinya obat yang begitu berharga?" Charlie tahu betul di dalam hatinya bahwa dalam benak Tianqi, obat ajaib yang dia berikan dianggap sebagai harta karun. Dan itu sama pentingnya dengan takdir. Tidak ada yang akan memberikan hal sepenting itu kepada seseorang yang tidak tahu atau memiliki hubungan normal. Zofia buru-buru berkata, "Kakek saya dan ayah Fredman seperti saudara. Keduanya memiliki hubungan selama bertahun-tahun. Jadi keduanya juga memiliki hubungan selama bertahun-tahun." Karena itu, Zofia memberitahu Charlie penyebab dan konsekuensi kakeknya dan keluarga Wilson selama bertahun-tahun. Setelah Charlie mendengarnya, dia menyadari bahwa keluarga Wilson sebenarnya adalah dermawan yang membantu Tianqi saat itu. Dan kemampuan Tianqi untuk membalas kebaikan keluarga Wilson selama bertahun-tahun karena sedikit bantuan saat itu membuatnya agak dikagumi. Yang membuatnya lebih puas adalah bahwa Tianqi mampu membedakan yang benar dari yang salah. Dan demi dirinya sendiri, ia tidak segan-segan memutuskan hubungan dengan keluarga Wilson. Meskipun Charlie adalah tuan muda dari keluarga Top Eastcliff, dia meninggalkan keluarga bersama ayahnya ketika dia masih sangat muda dan berlari untuk bertahan hidup. Setelah ayahnya meninggal secara mendadak, dia hanya bisa bertahan di panti asuhan dan mencicipi kehangatan dunia. Di panti asuhan juga Charlie mengembangkan karakter mengetahui dan membalas kebaikan. Bibi Lena dari panti asuhan membantunya. Bahkan jika dia menderita semua penghinaan, sarkasme dan serangan pribadi dari keluarga Wilson, dia meminta bantuan Nyonya Wilson tua dan meminjamkan uang kepada Bibi Lena untuk mengobati penyakitnya. Claire membantunya. Dan bahkan jika dia tidak bisa memandang rendah keluarga Wilson yang malang, dan sepasang ayah mertuanya yang luar biasa, dia tidak akan meninggalkan Claire. Justru karena dia adalah orang yang tahu rasa syukur sehingga dia memiliki kesan yang lebih baik tentang Tianqi. Tampaknya Tianqi pasti akan menjadi pengikut setianya di masa depan. Karena Tianqi sangat setia, dia harus memberinya sedikit keuntungan. Memikirkan hal ini, Charlie memutuskan untuk pergi ke klinik Tianqi di sore hari dan memberinya obat lain yang dia saring terakhir kali. Saat itu, Charlie memperbaiki 30 obat sekaligus, mengirimkan obat-obatan yang dibagikan, dan lebih dari 20 obat masih bersamanya. Baginya, obat ini hampir ada di ujung jarinya, dan tidak memiliki efek praktis pada orang yang mempraktikkan 9 rahasia langit yang mendalam dan memiliki energi spiritual di tubuh mereka. Jadi memberinya satu hampir tanpa biaya. Selain itu, Charlie juga berharap agar orang-orang seperti Aurus Hill tahu bahwa dia adalah orang dengan penghargaan dan hukuman yang berbeda.
Anda harus dihukum jika Anda melakukan hal-hal buruk. Namun, jika itu dilakukan, itu akan lebih bermanfaat. Tianqi melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Jadi dia akan menghadiahinya di sore hari dengan obat ajaib yang dia impikan. Jadi Charlie bertanya kepada Zofia apakah kakekmu ada di klinik sore ini. Iya, Zofia bertanya dengan penuh semangat. Tuan Wade, kamu datang. Bab 374. Charlie bersenandung dan berkata, aku akan pergi dan melihatnya sore ini. Tuan Wade yang hebat. Zofia bersorak dan berkata, kalau begitu aku akan memberitahu kakek sekarang. Dia pasti sangat bersemangat. Setelah menyelesaikan dapur, Charlie baru saja keluar dan melihat bahwa Claire siap untuk keluar. Jadi dia bertanya, istri, apakah kamu akan pergi ke studio? Claire menggelengkan kepalanya dan berkata, ibu menelepon saya dan mengatakan bahwa dia memiliki teman yang ingin merenovasi villa dan ingin saya mengambil daftar ini. Aku akan memeriksanya. Charlie bertanya buru-buru. Area villa yang mana? Claire berkata villa ini tepat di tepi sungai. Charlie tersenyum dan berkata benar. Kamu bisa mengantarku ke klinik. Aku akan pergi menemui Dr. Jenius Tianqi. Claire bertanya dengan heran apakah Anda akan menemui Dr. Jenius Tianqi? Atau aku akan bersamamu juga. Ayo beli sesuatu dan kunjungi tuan tua ini. Claire sangat berterima kasih kepada Tianqi. Karena dia selalu merasa bahwa Tianqi lah yang meremajakan dan menyembuhkan penyakit paraplegia ayahnya. Charlie tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Anda bisa mengurus urusan Anda saat Anda membawa saya ke tempat itu. Saya bisa pergi ke Dr. Jenius. Claire berkata, itu tidak pantas. Charlie tersenyum dan berkata, tidak ada yang tidak pantas. Selain itu, Dr. Jenius itu memiliki karakter yang aneh. Ayo pergi bersama. Orang mungkin tidak bahagia. Begitu Claire mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu pergi dulu. Jika memungkinkan, buatlah janji dengan Dr. Jenius Tianqi. Dan biarkan kami mentraktirnya makan malam. Ini baik. Pasangan itu pergi bersama. Claire mengantarkan Charlie ke arah luar kota. Saat melewati klinik, Charlie turun dari mobil dan menyuruh Claire untuk mengemudi dengan hati-hati, dan berjalan ke gerbang klinik. Tianqi berada di klinik untuk menemui dokter saat ini. Ketika dia melihat Charlie masuk, dia tiba-tiba bersemangat, bangun untuk menyambutnya, dan berkata, Tuan Wade, kamu di sini. Charlie tersenyum sedikit, dan berkata, sibuk dulu. Jangan khawatirkan aku. Tianqi mengangguk, dan memanggil Zofia yang sedang mengisi obat di punggungnya. Dan berkata, Zofia, Tuan Wade ada di sini. Keluar dan hibur dia. Zofia segera menghentikan pekerjaannya, dan berjalan dengan dua awan merah di pipinya. Pak Wade, kamu di sini. Suara Zofia renyah dan manis, dan ada senyum polos di wajahnya. Terutama dua lesung pipit, yang terlihat sangat penuh kasih. Yang lebih mengejutkan Charlie adalah tidak seperti wanita lain. Zofia selalu memiliki aroma parfum yang samar. Dan yang dia bawa adalah aroma samar bahan obat. Di kebanyakan toko obat, obat di dalamnya sangat kuat. Dan tidak berbau sama sekali. Tetapi bau badan Zofia harum. Bahkan memiliki efek yang agak menenangkan. Charlie menatapnya dan tersenyum sekarang kakekmu pulih. Kamu baru saja mundur ke belakang layar dan mulai berkelahi. Iya, Zofia tersenyum manis tapi saya tidak selalu bertengkar. Kakek menemui 5 pasien secara langsung setiap hari. Dan saya melihat sisanya. Charlie mengangguk dan berkata, keterampilan medis Anda sudah luar biasa. Saya percaya tidak akan lama lagi Anda akan menjadi dokter terkenal di Aurus Hill. Bagaimana bisa? Zofia tidak bisa membantu tetapi dengan malu-malu berkata keterampilan medis saya jauh lebih buruk daripada kakek. Dan bahkan lebih buruk dari Tuan Wade sejauh ribuan mil. Pada saat itu, Tianqi mengantar pasien pergi dan berkata kepada rekan di klinik sapa pasien yang menunggu untuk dirawat. Dan katakan bahwa saya memiliki tamu terhormat di sini. Saya ingin menunda konsultasi dan menghibur dulu. Mohon maafkan saya. Setelah berbicara,
Dia segera berjalan ke arah Charlie, memegang tinjunya dan membungkuk dengan hormat, dan berkata, "Halo, Tuan Wade." Bab 375. Melihat Tianqi datang, Charlie memberi hormat padanya, tersenyum sedikit, melambaikan tangannya dan berkata, "Si tua, kamu tidak perlu terlalu sopan denganku. Dan kamu tidak perlu memanggilku Tuan Wade. Panggil saja aku Charlie." Bagaimana itu bisa terjadi? Tianqi buru-buru membungkuk dan berkata, "Tuan, Wade adalah naga sejati di bumi. Bagaimana saya bisa langsung memanggil nama Master Wade?" Melihat bahwa dia sedikit keras kepala dalam etiket, Charlie tidak terus membujuknya. Tetapi berkata, "Saya mendengar bahwa Junwei Gao dan Fredman mendatangi Anda kemarin." Tianqi bertanya dengan heran, "Tuan Wade, bagaimana kamu tahu ini?" Zofia menjulurkan lidahnya dan berkata, "Kakek, aku memberi tahu Tuan Wade." Tianqi buru-buru menegur anakmu. "Tuan Wade sibuk dengan urusan sehari-harinya. Bagaimana Anda bisa mengganggunya dengan hal kecil ini?" Zofia sedikit dianiaya. Alasan mengapa dia menelepon Charlie bukanlah untuk meminta kredit kakek, tetapi untuk menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Charlie. Bagaimanapun, dia sudah menganggap Charlie sebagai idola di dalam hatinya, dan bahkan mengaguminya lebih dari kakeknya. Jadi dia juga ingin mencari kesempatan untuk lebih sering menghubunginya, bahkan jika itu adalah panggilan telepon. Namun, Anda tidak selalu dapat melakukan panggilan tanpa topik, bukan? Oleh karena itu, dia membuat jalannya sendiri dan melaporkan kejadian kemarin kepada Charlie. Tanpa diduga, kakek tidak berkata apa-apa, dan langsung memarahinya. Hati Tianqi terutama mengkhawatirkan kesalahpahaman Charlie. Lagi pula, panggilan Zofia ke Charlie berarti sedikit meminta pujiannya sendiri. Dia tidak ingin Charlie salah paham bahwa dia adalah orang yang ingin mengambil pujian untuk segalanya. Melihat keluhan Zofia, Charlie berkata sambil tersenyum, "Si tua, ini hanya masalah kecil. Mengapa repot-repot menyalahkan Zofia?" Tianqi buru-buru berkata, "Tuan Wade, kamu membuatku tertawa." Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, "Si tua, Junwei Gao itu, dan bahwa Fredman semuanya telah menyinggung perasaanku. Jika Anda bisa menolak untuk merawat mereka, Anda juga bisa dianggap sebagai wajah Charlie. Bantuan ini telah saya tulis." Tianqi buru-buru berkata, "Tuan Wade, Anda baik dan penyelamat saya. Hal kecil ini untuk berbagi kekhawatiran dan masalah untuk Anda. Anda tidak harus sopan tentang itu." Setelah itu, Tianqi menunjuk ke kliniknya dan berkata dengan serius, "Keputusan saya untuk tinggal di Aurus Hill untuk membuka klinik medis terutama untuk dapat mendengarkan kiriman Tuan Wade kapan saja, dan memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan Anda." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu tertarik?" Setelah berbicara, dia mengeluarkan pil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Tianqi. Berkata, "Tuan, obat yang kuberikan sebelumnya bisa menyembuhkan luka dan memperkuat tubuh. Meskipun saya belum mendemonstrasikannya secara spesifik, itu berdasarkan catatan kuno. Bahkan jika tuan tua yang sekarat meminum obat ajaib, itu dapat memperpanjang hidup selama 5-10 tahun. Jadi saya akan memberikan obat ini dan menyimpannya di samping Anda. Mungkin berguna di masa depan." Tianqi memandangi pil itu. Gemetar seluruh tubuhnya. Membentur dan berlutut di tanah. Gemetar dan berkata, "Tuan Wade, kamu tidak bisa lebih. Kamu sudah memberiku obat setengah ajaib terakhir kali. Sekarang, belum membalas budi. Bagaimana saya bisa menerima hadiah sebesar itu?" Zofia, yang berada di sampingnya, berlutut ketika dia melihat kakeknya. Dan dia berlutut di tanah dengan celepuk. Tapi dia pintar. Dengan tangan ramping bertumpu pada lututnya. Dan mata besar Ototsu, pemalu dan berani menatap Charlie. Obat ajaib Charlie juga diberikan kepada beberapa orang. Meskipun orang-orang ini tahu bahwa obat ajaib itu sangat berharga, orang yang paling tahu nilainya adalah Tianqi. Pertama-tama, Tianqi telah mempraktikkan pengobatan sepanjang hidupnya. Semakin mahir dalam pengobatan, semakin dia tahu betapa kuatnya obat ajaib ini.
Itu tidak jarang di dunia. Dan bahkan yang kedua tidak dapat ditemukan. Kedua, Tianqi semakin tua. Dan semakin tua usia Anda, semakin Anda tahu nasibnya. Bahkan jika Anda adalah seorang dokter terkenal di dunia. Setelah lebih dari 80 tahun, ada kemungkinan suatu hari dia akan meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Dan obat ajaib ini dapat membuat tuan tua yang sekarat hidup lebih lama dan memperpanjang hidupnya. Bagaimana ini bisa menjadi obat? Ini adalah rentang hidup beberapa tahun. Tentu saja Tianqi menginginkan obat ajaib ini. Tetapi dia tidak berani memintanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.